Yang sholat Id di Turki itu hanya, kaum lelaki saja. Semenjak saya tinggal di sini sejak tahun 2005, setiap lebaran Idul Fitri saya nggak pernah sholat Id. Saya Dian Akbash, asal Bandung dan sejak 2005 saya menetap di Alanya, Turki. Lebaran di Turki sama aja seperti di Indonesia ya, ada sholat Idnya, ada saling berkunjungnya, ada, tradisi angpaunya. Namun, eee, yang sholat Id di Turki itu hanya, kaum lelaki saja. Mungkin ini disebabkan karena, di Turki adalah mazhab Hanafi ya, jadi, perempuan tidak diperkenankan untuk sholat Id. Eee, ada juga teman di Pakistan, sama seperti ini, pengalamannya, dia tinggal di Pakistan dan tidak pernah sholat Id di sana ya ketika lebaran. Katanya sama juga di Pakistan, bermadzhab Hanafi. Jadi sama-sama dengan di Turki, perempuan tidak diperkenankan sholat Id. Tapi sedih juga karena setiap lebaran saya nggak pernah sholat Id di sini gitu. Tapi pas pandemi ini ya bulan tahun lalu mulainya kan pandemi, baca-baca ternyata kan boleh sholat Id sendiri di rumah ya. Ya saya baca akhirnya tahun lalu saya sholat Id sendiri aja gitu, karena pandemi ini dengan hasil baca-baca gitu. Tradisi angpau juga sama ya dengan di Indonesia, namun di sini, meskipun, anaknya sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetap saja si bapak memberi angpau pada anaknya dan menantunya, pada cucunya. Seperti saya, masih, suka menerima angpau dari bapak mertua saya. Ini ada yang unik juga saat, lebaran itu, baik lebaran Idul Fitri maupun lebaran haji, anak-anak yang kecil nih ya, seumuran SD lah ya, mereka, berburu permen ke rumah tetangganya. Jadi, mereka itu bergerombol atau sendiri-sendiri mengetuk pintu tetangganya, untuk meminta permen ya. Mereka ngetuk-ngetuk terus, dikasih permen, terus mereka mengucapkan, selamat lebaran kalau di Indonesia kan dalam bahasa Turkinya, eee, Ramazan Bayram Kutlu Olsun atau Ramazan Bayram Mubarak Olsun atau I Bayramlar seperti itu mereka, apa, dengan senang hati mendapatkan meskipun hanya satu permen ya. Ver. Abi ne oldu Orhan? Tamam karşıma verirse aynı dedim. Karıştırayım mı? Ben şu karıştırayım. Makanan khas lebaran tidak seperti Indonesia ya, ada macam-macam makanan tersedia di meja makan, tidak seperti itu. Makanannya makanan hari-hari biasa, namun di sini paling, sedia tatle namanya ya, seperti seperti baklawa itu namanya tatle. Jadi macam-macam tatle kadang-kadang, disediakan. Seperti di rumah kami, ibu mertua suka membuat kadaif tatlese ya. Juga di rumah orang lain nih, nggak di rumah saya, di rumah orang lain menyediakan juga, kue kering seperti kue kering. Kalau kue kering di Indonesia bentuknya mungil-mungil ya, kalau di Turki itu bentuknya lumayan agak-agak besar gitu. Jadi kalau kita bertamu disediakan yang pasti teh, teh dengan kue kering dan, tatle tersebut ya, kalau ada kue kering ya dengan kue kering dan tatle, kalau ada tatle aja, ya tatle dan teh, seperti itu mungkin.
Lebaran di Turki itu, rame ya pokoknya ya, karena saya, di toko ya, jadi saya tahu bagaimana keramaian, ma menjelang Lebaran, di pusat kota ya. Pas malam Lebaran itu gila-gilaan gitu mereka itu ya kalau belanja sampai jam pokoknya sampai tengah malam itu masih rame gitu ya. Rame banget lah pokoknya sampai, pihak dari balai kota itu, di sini namanya Zabeta, ngumumkan, ini harap, toko-toko harap segera membereskan barang-barangnya gitu kan ya, mau dibersihkan ini jalan gitu. Jadi kalau ada pengumuman itu terus aja berjualan gitu sampai pagi-pagi kayaknya. Terus dan, kan tidak ada kewajiban untuk tutup toko saat lebaran. Jadi saat lebaran juga kalau bukan pandemi nih ya, saat lebaran juga ada yang tokonya tetap ada yang buka gitu. Kalau saya kan ya lebaran tutup aja dulu gitu kan, baru besok hari keduanya suami saya datang ke toko untuk bersih-bersih gitu biasanya. Ben geliyorum.